Lalu pada hari ini kita merasakan kegembiraan yang dibalut oleh rasa syukur. Bersyukur atas apa? Tentunya bersyukur atas hidayah, bersyukur atas taufik dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah yang membuat kita berpuasa sebulan penuh, hidayah yang menjadikan kita kuat untuk qiyamul lail, hidayah yang membuat kita untuk menghatamkan Al-Quran. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita kuat, bisa berpuasa, berzikir, dan bisa mencari Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Tentunya ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan kita segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, meskipun kita tidak memintanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu minta kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikatakan dalam sebuah nasihat, la ya'rifu qimatan ni'mah haqqa illa man faqadaha. Berharganya sebuah nikmat tidak akan pernah disadari kecuali oleh orang yang pernah kehilangan nikmat tersebut. Nikmat kesehatan tidak akan disadari kecuali orang yang pernah ditimpa penyakit berat. Nikmat keamanan pada negeri tidak akan disadari kecuali oleh orang yang pernah hidup dalam ketakutan. Nikmat waktu luang tidak akan disadari kecuali oleh orang yang super sibuk dengan urusan pekerjaannya. Begitu juga dengan nikmat Ramadan tidak akan disadari kecuali setelah Ramadan itu pergi. Tentunya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita di bulan Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberi kita kesempatan di tahun-tahun yang akan datang untuk kembali beribadah di bulan Ramadan. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya kita semua memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin sukses, ingin berhasil, dan ingin hidup tenang. Namun yang berbeda adalah pemahaman setiap orang terkait definisi kesuksesan dan keberhasilan. Sebagian orang memahami kesuksesan itu adalah deretan gelar akademik yang tertulis di depan dan di belakang namanya. Sebagian lagi memahami kesuksesan adalah ketika dia memiliki banyak harta kekayaan. Ada lagi yang memahami bahwa kesuksesan itu adalah ketika dia kenal oleh semua orang. Mereka itu salah, mereka bahkan tidak salah. Namun sebagai seorang mukmin, kesuksesan yang ingin kita raih tidak sebatas pada apa yang ada di dunia saja. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan tentang 3 fase kehidupan yang pasti akan dilewati dan dialami oleh setiap orang. Inna Allah Azza wa Jalla qad ja'ala ad-dawra thalatha wa hiya ad-darud dunya wa darul barzakh wa darul akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 3 fase kehidupan bagi manusia: kehidupan dunia, kehidupan di alam kubur, dan kehidupan di akhirat. Dari 3 fase kehidupan tersebut, kehidupan dunia yang paling singkat. Dari kehidupan ketiga tersebut, fase tersebut, kehidupan dunia yang paling singkat. Namun hanya di fase inilah kita diberi kesempatan untuk menanam dan mengumpulkan bekal, sehingga apa yang kita lakukan di dunia akan sangat mempengaruhi kehidupan kita di 2 fase berikutnya, yakni kehidupan di alam kubur dan juga kehidupan di alam akhirat. Sehingga jangan sampai hanya terfokus pada mengejar kesuksesan di dunia saja dan tidak menaruh perhatian terhadap kesuksesan di fase kehidupan setelahnya, yaitu alam kubur dan di akhirat. Di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang definisi kesuksesan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan di dunia ini hanyalah permainan yang melalaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah apa yang seseorang dapatkan di fase terakhir, yakni di akhirat kelak, bukan apa yang diraih di dunia. Dan itulah garis terakhir dari kehidupan manusia untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaya ataupun miskin, terkenal atau tidak dikenal sama sekali, dihormati atau diremehkan, menjadi bos atau karyawan, menjadi pemimpin atau rakyat, semua ini hanya strata sosial sementara di dunia ini, bisa berputar dari satu orang ke orang lain, dan tidak secara mutlak bisa menentukan kedudukan seorang hamba di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menilai seseorang dari rupa wajahnya atau hartanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada isi hati dan amalan seorang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surga adalah masa depan yang sesungguhnya, kesuksesan yang hakiki, dan cita-cita tertinggi seorang mukmin. Kita semua ingin masuk surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab, bersama orang-orang yang kita cintai. Kita semua ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Kita semua rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga beliau kelak. Lalu bagaimanakah caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah di akhirat kelak, hendaklah ia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah azza wa jalla telah menjelaskan beberapa indikator kesuksesan dan proses yang harus diusahakan oleh seorang mukmin untuk mencapai kesuksesan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah sukses dan beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang melalaikan, walladzina hum lis-zakati fa'ilun, dan orang yang selalu menunaikan zakat hartanya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka ini tidaklah tercela. Faman ibtagha dzalika fa ulaika humul adun. Akan tetapi barang siapa yang mencari jalan selain itu, seperti melakukan zina atau perbuatan sejenis yang menjurus kepada perzinahan, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang yang mampu menjaga amanah dan selalu menunaikan janjinya. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, dan orang yang selalu menjaga salatnya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausi hum fiha khalidun, maka mereka itulah orang-orang yang diberi warisan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, warisan berupa surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kesuksesan dunia akhirat bisa diraih dengan
menjaga kualitas salat 5 waktu, bisa diraih dengan menjaga lisan dan perbuatan kita, bisa diraih dengan memiliki jiwa sosial yang tinggi, di antaranya dengan menunaikan zakat harta kepada orang-orang yang membutuhkan, bisa diraih dengan menjaga kemaluan dari perbuatan zina dan sebab-sebabnya, juga bisa diraih dengan menunaikan amanah yang dipercayakan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, nasihat untuk para wanita muslimah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menutup aurat secara sempurna dan menjaga batasan-batasan syariat dalam ucapan, perbuatan atau sikap. Sesungguhnya kalian para wanita muslimah adalah sebaik-baik perhiasan dunia sekaligus fitnah atau godaan terbesar bagi laki-laki. Maka berhati-hatilah dalam bergaul, berhati-hatilah memilih teman, dan berhati-hatilah dalam berbicara. Jika sudah menikah, maka taatilah suami dan jangan mengangkat suara di hadapan suami. Doakan kebaikan untuk suami, jagalah privasi rumah tangga kalian. Jangan bermudah-mudahan mencurhatkan permasalahan rumah tangga kepada sembarang orang, terutama di sosial media, karena itu akan memicu permasalahan yang lebih besar. Dan juga kalau belum menikah, jagalah diri kalian. Jangan jadikan diri kalian merasa bebas bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, karena itu merupakan proses merusak diri paling cepat dan pasti berakhir pada penyesalan. Cintailah dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara untuk mencintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tutup khutbah pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di hari penuh rahmat Allah, di mana kebahagiaan memenuhi dada kita, keharuan menyelimuti hati kita. Mari kita tundukkan jiwa dan raga seraya memohon dan berdoa kepada Rabb yang kuasanya tiada batas, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Ya Allah, hari ini di tempat ini kami berkumpul, kami hamba-hambamu yang penuh noda dan dosa, ini mengadahkan jiwa mengharap limpahan kasih dan sayang-Mu. Wahai Rabb kami yang Maha Pengampun, sungguh Engkau mencintai ampunan dan permohonan ampun, maka ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan. Ya Rabbana yang Maha Penyayang, sayangilah kami, sayangilah para orang tua kami, ampunilah dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami dan menyayangi kami. Berikan kami kesempatan untuk berbakti pada mereka dengan sebaik-baiknya di dunia ini, dan kumpulkanlah kami ya Allah, kumpulkanlah kami dengan mereka nanti di dalam limpahan rahmat, kasih dan sayang-Mu, di dalam keabadian surga-Mu ya Rabbana. Wahai Rabb kami, Engkau Maha mengetahui berita saudara-saudara kami di berbagai belahan bumi, terkhususnya di bumi Palestina. Engkau Maha mengetahui ya Allah, ya Ilahana, bahwa di tengah desingan peluru dentuman bom yang menggadar, mereka tetap menyebut-Mu ya Allah, mereka tetap menyembah-Mu, mereka tetap menggaulakan seruan la ilaha illallah. Wahai Allah yang menggenggam hati hamba-hambanya, satukan hati ini dalam ketaatan kepada-Mu, himpunkanlah dalam cinta sejati karena-Mu, hilangkan segala benci dari jiwa-jiwa beriman atas saudara-saudaranya. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersaudara karena-Mu. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang bersaudara karena-Mu dan hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Rabb yang Maha Pemaaf, hiasi hati kami dengan kelapangan, kuatkan jiwa kami untuk memberi maaf kepada setiap saudara kami yang bersalah, karena Engkau Maha mengetahui ya Allah dosa dan kesalahan pada-Mu. Ya Allah, karuniakanlah pada keluarga dan anak-anak kami kesolehan yang menyejukkan pandangan kami. Hiasilah mereka dengan Al-Quran di dada-dada mereka ya Rabbana. Satukanlah kami di dunia-Mu dalam ketaatan dan himpunan kami dalam surga-Mu yang kekal abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Suara